Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Adani Setiafani dengan NIM 240411100150 dari kelas Jaringan Komputer IF3A. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum modul 6, yaitu implementasi skema pengalamatan PLSN. Nah, di sini kita disediakan tabel pengalamatan untuk kita isi. Tujuannya ada di sini Anda akan menjelaskan pengalamatan LPSM berdasarkan alamat jaringan dan persyaratan host. Anda akan mengkonfigurasi pengalamatan pada router, switch, dan host jaringan. Tapi kita akan mengerjakan pada bagian ini dulu. Di sini tertulis Anda telah menerima alamat jaringan dari pelanggan Anda. Persyaratan alamat host adalah 10.1.1.0 dengan prefix 24 yang didapat dari sini. Lalu setelah itu kita akan menuliskan host-hostnya. ES1 ada 11 host, ES2 ada 28 host, WS1 ada 5 host, lalu WS2 ada 47 host. Setelah kita mengisi ini, kita akan mendokumentasikan desain. Buat desain pengalamatan, ikuti panduan dalam kurikulum mengenai urutan subnet. Subnet harus berurutan, tidak boleh ada ruang alamat yang tidak terpakai di antara subnet. Berikan subnet paling efisien untuk tautan point-to-point antara router. Nah, di sini kita harus mengurutkan host-hostnya dari paling yang terbesar. Di sini yang terbesar ada WS2 LAN, ES2 LAN, lalu S1 LAN, lalu WS1 LAN. Lalu kita urutkan terlebih dahulu. Ini ada 47 host. WS1 ES2 ada 28 host. 28 host. Lalu WS1 ada 11 host. WS1 ada 5 host. Untuk mengisi one link, hostnya adalah 2 karena di sini kita memakai 2 router, jadi hostnya adalah 2. Lalu kita mengisi network address. Ini dimulai dari IP yang telah menerima alamat jaringan. Kita salin di sini. Lalu kita cari prefixnya yang menampung 47 host dari modul kemarin, tabel modul kemarin. Yang menampung 47 host ada /26. Lalu pada tabel ini kita tinggal tambah 1. Pada tabel broadcast address kita tambahkan 10.1.1.0. 0-nya ini kita tambahkan dengan 64 dikurangin 1. 64 dikurangin 1, 63. Lalu kita mencari ini dengan mengcopy broadcast address sini ditambah 1. Prefixnya yang menampung 28 yaitu /27. Lalu di sini ditambah 1, 64 menjadi 65. Nah, yang ini kita tambahkan dengan ini 27 ditambahkan dengan 32 dikurangi 1. 64 tambah 32 dikurangi 1, 90. 5. 10 kita salin aja dari sini. Lalu kita tambah 1, yang menerima 11 host ada /28. Setelah itu di sini juga kita tambah 1, 96 ke 97. 96
ditambah dengan 16. 112 dikurangi 1 berarti 111. Kita salin, terus ini kita tambah 1. Yang menerima 5 host ada slash 29. 112 ditambah 1 berarti 113. 113. 112 ditambah dengan 8 berarti 120 dikurangi 1 119. Nah, ini kita copy, kita taruh sini, kita tambah 1. Yang menerima 2 host ada prefix 30 slash 30. Lalu ini kita tambah 120 ditambah 1 121. 121 ditambah dengan 4. 121 125 120 ditambah 4 124 dikurangi 1 123. 123. Nah, setelah itu Anda akan mengkonfigurasi pengalamatan pada semua perangkat dan host di jaringan. Tetapkan alamat IP yang dapat digunakan pertama di subnet yang sesuai ke IS untuk 2 tautan LAN dan tautan WAN. Tetapkan alamat IP yang dapat digunakan pertama di subnet sesuai ke WES untuk 2 tautan LAN. Tetapkan alamat IP yang dapat digunakan terakhir untuk tautan WAN. Tetapkan alamat IP kedua yang dapat digunakan di subnet yang sesuai ke switch. Antar muka manajemen switch harus dapat dijangkau dari host di semua LAN. Tetapkan alamat IP yang dapat digunakan terakhir di subnet yang sesuai ke host. Jika desain dan implementasi benar, semua host dan perangkat harus dapat dijangkau melalui jaringan. Jadi maksudnya kita akan mengisi tabel pengalamatan dan IP address ini diambil dari device S G00 berarti terhubung dengan ES1. Kita akan ambil IP usable host address pada ES1. Kita ambil setelah itu subnet mesh-nya dia menggunakan prefix 28. Kita ambil dari sini. Lalu G01 dari S terhubung dengan ES2. Kita ambil dari ES2. ES2 prefixnya 28. Subnet mesh-nya kita ambil dari sini. Lalu untuk S00 ini kita ambil dari one link. Dengan prefix 30 kita ambil subnet mesh-nya di sini. Lalu untuk WES G0/0 terhubung dengan WS1. Kita ambil dari WS1. WS1 29. Kita ambil dari sini. Satu
ini 27. Ini ada yang salah subnet mesnya, kita salah ambil, kita benerin dulu. Lalu kita ambil WSG0/1 yaitu WS2 berhubung dengan WS2. WS2 WS2 dengan prefiks 26. Kita ini subnet mesnya ini. Lalu S000 ini kita ambil dari lambing lagi. Tapi karena ini sudah ada di sini, maka kita akan tambah 1 menjadi 122 agar tidak sama. Lalu subnet mesnya samakan dengan ini. Lalu setelah itu ES1, kita ambil IP ini dari ES1. Karena ini ada yang sudah terpakai, maka kita tambahkan dengan satu lagi menjadi 98. Subnet mesnya kita samakan. Nah, untuk default gateway-nya kita pakai IP address yang ini. Lalu setelah itu ES2, ini juga sama karena sudah terpakai, kita akan nambah satu angka untuk membedakan. Subnet mesnya sama. Lalu kita ambil IPv1. Ini ada yang sama, kita tambah satu. Subnet mesnya kita samakan. Kayak ini default gateway-nya tadi pakai yang ini pakai yang ini. Kita ambil WS2. Yang sama kita tambah satu. Subnet mesnya sama. Default gateway ini kita ambil dari sini. Lalu untuk PCE122, yang ini terhubung dengan ES1, maka kita akan ambil IP dari ES1. Tapi yang kita ambil bukan yang itu, yang broadcast address, maka ES1 kita spin. Nah, setelah itu yang membedakan adalah ini akan dikurangi 1. Subnet mesnya sama dengan ES1. Default gateway-nya juga sama. Kita langsung salin aja. Lalu PCE2 247 247 ini tergabung dengan ES2. Kita ambil ES2 broadcast address. Kita kurangin 1. Terus ES tadi tergabung ES2 kita samakan dengan ini. Lalu untuk PCW1 201 kita ambil broadcast address dari WS1.
WS1 kita samakan dengan subnet mesh dari WS1 yang juga salah. Untuk PC terakhir W287 ini tergabung dengan WS2. Kita ambil broadcast address-nya, kita kurangin 1. Kita samakan dengan subnet mesh dan default gateway dari WS2. Setelah terisi, kita akan mengkonfigurasi semua perangkat yang ada di sini. Kita mulai dari S dulu. Yang pertama di situ dalam tabel ada S. Kita enter, kita enable, lalu konfigurasi terminal, lalu kita masukkan interface G00, kita masukkan IP address dari tabel ini sama subnet address-nya juga. Setelah shutdown, kita exit, lalu kita ganti dengan interface G01, IP address-nya kita ambil untuk is G01, kita salin, kita ambil ke sini dengan subnet mesh-nya juga. Lalu shutdown, exit, lalu interface S000, kita ambil address, jangan lupa subnet mesh-nya, lalu kita ke west, sama kayak tadi, kita konfigurasi terminal, lalu kita ke interface G00, kita masukkan IP address-nya dan subnet mesh-nya juga, jangan lupa. Lalu shutdown, exit, kita ke interface G01, kita masukkan IP address-nya, lalu kita masukkan subnet mesh-nya, shutdown, exit, kita ke interface S0, IP address, ambil IP address-nya, kita ambil juga subnet mesh-nya,
udah. Setelah itu kita ke ES1. Kalau kita interface bulan 1, kita masukkan IP address-nya ES1. Lalu kita ambil subnet mask dari ES1 juga. Shutdown. Lalu kita masukkan default gateway-nya. IP default gateway kita ambil. Sudah. Setelah itu kita ke ES2. Kita ke interface. Lalu 1. Kita masukkan IP address-nya. Lalu subnet mask-nya. Shutdown. Kita masukkan IP default gateway-nya. Sudah selesai. Lalu WS1. Ke interface plan 1. IP address-nya kita masukkan WS1. Subnet mask dari WS1. Enter. Shutdown. Exit. Kita masukkan IP default gateway dari WS1. Sudah. Lalu kita ke WS2. Interface WS1. Interface plan 1. Kita masukkan IP address-nya WS2. Lalu kita masukkan subnet mask dari WS2.
shut down set masukkan IP default gateway setelah itu kita konfigurasi PCI 1 atau 2 kita taruh sini untuk IP nya lalu subnet mask nya kita taruh di sini. Kalau gateway-nya juga jangan lupa dimasukin ke sini. Selanjutnya PCI 247 kita salin, masukkan sini subnet mask-nya kita taruh sini, default gateway taruh sini. S2 selesai, WS1 W1 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 masukin subnetnya. Setelah ini default gateway-nya masukkan sini dan lalu ke W2 kita taruh sini untuk IP-nya. Subnet mask-nya juga kita isi di sini, lalu default gateway kita isi di sini. Nah, setelah itu kita cek untuk ini nih, completion-nya sudah 100. Sekarang kita cek buat ngeping, kita pakai yang ini ya, buat ngeping dari PCIe 1 kita pakai ngeping ke E2. Coba apakah berhasil. Nah, berhasil. Terus kita coba buat ngeping ke E2, udah ke W1. Berhasil. Lalu kita coba ke PCW2. Berhasil. Nah, maka modul 6 sudah selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.